Pemirsa Gatra TV, kembali Anda menyaksikan Gatra Insight. Pak Muklisson, terkait beberapa kegiatan sekarang yang dilakukan di rumah saja atau work from home ini, sudah banyak beberapa aplikasi yang digunakan oleh pengguna, apalagi sekarang user di media sosial trafficnya sangat tinggi sekali. Apalagi banyak isu-isu mengenai aplikasi-aplikasi yang kita mencobanya, katakanlah Zoom itu, data kita terambil oleh pihak Amerika maupun dari China itu sendiri. Nah, kira-kira apakah memang Indonesia sendiri sudah siap menyongsong atau menggunakan internet secara cepat dan juga stabil? Apalagi kan di ulasan di Gatra ini ada menyebutkan bahwa pemerintah menggunakan Cloud X atau Cloud 10 seperti yang saya baca juga. Apakah memang ini Indonesia sudah siap untuk menyongsong pekerjaan tapi tidak bertatap muka secara langsung? Kalau soal siap atau tidaknya, mau tidak mau harus siap gitu ya. Tapi persoalannya kan misalnya sekarang di daerah gitu tidak semua punya akses internet gitu. Bahkan Menteri Pendidikan pun kaget ketika anak-anak sekolah tidak tidak ada listrik, tidak ada internet gitu. Mungkin dia kebanyakan hidup di kota jadi nggak tahu kalau di Indonesia. Tapi itu yang ya memang itu keadaan nyata di ini. Tapi kedua soal apakah aplikasi kita selama ini kan dijajah oleh perusahaan-perusahaan besar yang sekarang kalau dulu orang nyari minyak, sekarang nyari data gitu. Nah, ini juga kita lihat memang kita dari sisi itunya, dari sisi awareness terhadap keamanan data itu masih sangat minim. Jadi kita nggak peduli, yang penting alatnya bisa dipakai. Kita nggak tahu, kita daftar itu nama kita dimasukin, alamat email, bahkan bisa nomor rekening gitu ya. Bahkan kadang kita mengingat password karena dengan tanggal lahir kita gitu. Ini kan juga kesadaran masyarakat untuk mengenai keamanan, untuk menutup datanya agar tidak dimanfaatkan oleh pihak ketiga itu kan masih kurang. Ini nih yang perlu dilihat. Kemudian mungkin temuan kita juga dari ada isu, ada temuan bahwa aplikasi yang milik perusahaan negara ini memiliki komponen dari perusahaan Zoom sendiri. Nah, ini kan juga berbahaya. Meskipun memang sudah dikonfirmasi pihak Telkomsel mengatakan servernya ada di dalam negeri gitu. Jadi mungkin ya mudah-mudahan aman. Tapi dengan ulasan kita, saya kira kita berharap ada perbaikan keamanan, karena Zoom pun juga sudah melakukan perbaikan agar tidak bocor atau tidak datanya kemudian. Jadi mereka konsumen jadi raja. Jadi intinya kepercayaan konsumen itu jadi salah satu value yang mereka jaga. Jadi intinya kita sarankan kalau memang di Indonesia mau pakai buatan sendiri, mau ada keterbukaan dari perusahaan-perusahaan yang menyediakan itu, bahwa keamanan dijamin gitu. Intinya kan seperti itu. Apalagi ini dipakai oleh lembaga negara, presiden di ring 1 gitu kan. Data negara yang mereka bicarakan ini kan juga berbahaya. Oke. Terkait dengan kejahatan siber belakangan ini, beberapa e-commerce dibobol mulai dari tahun 2018 hingga 2020. Apakah memang sudah seharusnya pemerintah harus mengesahkan undang-undang perlindungan data pribadi itu sendiri, Pak Muklisson? Tentu, kalau itu ya, ini kan soal kedaulatan juga, kedaulatan setiap orang untuk punya kebebasan memanfaatkan data dirinya. Sehingga ke depan memang kalau data itu misalnya kita ditelepon oleh orang, kita bisa menuntut, kita punya dasar untuk menuntut, karena data itu ya kalau kita berikan ke pihak kedua gitu misalnya, kalau ada pihak ketiga yang menelpon berarti pihak kedua bisa dituntut. Ini yang seharusnya itu dilakukan, ada payung hukum yang memang disediakan untuk kita semua, untuk warga negara, agar data-datanya bisa diamankan. Minimal orang tidak berani, orang bisa dituntut karena menyebarkan data. Itu yang memang perlu dilakukan sekarang ini, karena mau tidak mau ini era informasi yang deras ini. Jadi kalau data kita bisa dicolong, kita bisa menuntut, kita bisa minta ganti rugi, itu yang seharusnya dilakukan. Kalau sekarang misalnya kayak kemarin Tokopedia membobol, itu harusnya ada kompensasi gitu misalnya. Itu yang harusnya sudah dipikirkan semua orang. Jadi perusahaan-perusahaan tidak seenaknya minta data, kemudian dia tidak bertanggung jawab atas data itu. Padahal dia menghimpun data, harusnya kan ada konsekuensinya. Dia harus mengkeep itu, menjaga itu agar tidak bocor. Itu yang seharusnya dilakukan. Oke, baik, semakin menarik pemirsa Gatra TV perbincangan saya dengan Pak Muklisson, tapi Gatra Insight harus rehat sejenak.